Kabupaten Tasikmalaya sejak dahulu dikenal sebagai salah satu sentra budidaya ikan air tawar di Jawa Barat. Secara geografis dilihat dari segi topografi dan kontur tanah, Tasikmalaya terdiri dari lahan pemukiman, lahan persawahan, dan kolam yang berada di ketinggian 475 meter di atas permukaan laut. Memiliki kolam ikan merupakan salah satu kultur masyarakat di Tasikmalaya. Tak jarang penduduk di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kolam yang cukup luas di halaman rumah mereka. Komoditas yang dikembangkan cukup beragam. Ada ikan mas, gurame, nila, dan lele. Isu penyediaan pangan lokal pun menjadi perhatian bersama. Kemampuan penyediaan produksi perikanan di wilayah Tasikmalaya sebagai pangan lokal baru mencapai 40% dari kebutuhan total. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha sektor perikanan dalam meningkatkan nilai produksi baik dari segi jumlah maupun kualitas yang diinginkan pasar. Dalam membantu mengembangkan nilai produksi, mulai dari pembenihan dan pembesaran ikan hingga produksi pakan di Kabupaten Tasikmalaya, hadir di tengah masyarakat Koperasi Perikanan Budidaya, yaitu Koperasi Amanat Petani Indonesia. Berlokasi di Desa Cawang, Kecamatan Lewisari, Koperasi Amanat Petani Indonesia melakukan berbagai kegiatan, terutama menjadi penghubung kegiatan usaha dari hulu hingga hilir. Yang sudah dilakukan Koperasi API untuk kegiatan di budidaya ya, kita dari hulunya sudah ada unit pakan mandiri itu di Kecamatan Sukaratu. Alhamdulillah sekarang nih kurang lebih 500 sampai 1000 kilo kita produksi per hari. Kemudian dari segi budidayanya sekarang kita lebih ke arah teknologi budidaya sehingga memanfaatkan kolam optimal. Jadi tidak perlu banyak penambahan-penambahan, yang ada dioptimalkan seperti itu. Kemudian di pemasaran kita sudah kerjasama dengan lapak-lapak ikan untuk ikan-ikan segar, dan kita juga punya agensi untuk ikan sendiri. Dari pemasarannya kita di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Total yang aktif ada 73 orang. Mungkin sekitar 80%-an milenialnya. Pertama memang kalau dilihat ya, newcomer di bidang perikanan itu lebih mudah bersatunya. Kan kita mengundang semua budidaya. Nah, yang muda nih lebih welcome seperti itu. Lebih welcome, terus anak muda juga semangat dan visinya bagus. Sehingga ya dengan anak-anak muda itulah sekarang nih koperasi bisa maju lebih ke depan gitu. Kendala waktu awal ya, pakan dan pasar. Itu yang kendala paling utama. Kenapa? Ya, pakan kan trennya naik terus, penaikan harga. Nah, sedangkan pasar, harga ikan itu sama aja gitu. Nah, itu yang membuat kita khawatir, takutnya HPP dari ikan tuh sama harga jualan nanti sama, seperti itu. Makanya solusi kita dari masalah tersebut, kita harus bikin unit pakan mandiri. Dan di pemasaran kita harus memiliki nilai tambah. Biasanya kita jual ke bandar kecil gitu. Sekarang kita harus jual ke lapak langsung. Pengembangan perikanan budidaya mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu alternatif usaha bagi masyarakat yang memiliki jiwa berwira swasta di sektor perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar tersebut diantaranya ikan mas, Cyprinus carpio, ikan nila, Oreochromis niloticus, ikan gurame, Ospheronemus gorami, ikan nilem, Ostelocicus vittatus, dan ikan lele clarias. Kegiatan usaha budidaya ikan air tawar yang tergabung dalam Koperasi Amanat Petani Indonesia saat ini memiliki luas kurang lebih 30 hektar yang dikonsentrasikan untuk komoditas ikan gurame, ikan nila hitam, dan ikan lele. Dengan kontur tanah yang mendukung dan ketersediaan air yang berlimpah, bukan berarti kelompok petani budidaya ikan air tawar tak menghadapi kendala. Terbatasnya peralatan dan fasilitas lainnya, tingginya harga pakan hingga permodalan menjadi tantangan dalam usaha budidaya ikan di Kabupaten Tasikmalaya.
Itulah yang mendorong Mujahid bersama rekan-rekan mengajukan bantuan permodalan yang ditawarkan oleh BLU LPM UKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kini Koperasi Amanat Petani Indonesia telah berhasil mendapatkan pinjaman modal dan pencairan dana sejak tahun 2023 hingga saat ini, yang dimanfaatkan untuk pengembangan dan kegiatan operasional para mitranya. Pengalaman awal memang boleh dibilang cukup ketat ya untuk bergabung dengan LPM UKP. Kenapa ketat? Karena saya lihat LPM UKP ini tidak sembarangan pilih rekanan atau pilih debitur gitu bahasanya. Kita dilihat dulu, bener nggak misalkan anggotanya usaha di budidaya ini luasnya segini dan penghasilan rata-rata segini. Tuh. Tapi ketika memang sudah lulus gitu, kita mau besar sebesar apapun, sepertinya LPM UKP memang solusinya. Dari LPM UKP selain modal, pembinaan dari segi teknis budidaya, bagaimana kan LPM UKP memiliki profesional budidaya di bidangnya, baik di bidang ikan mas, ikan nila, ikan lele. Peran LPM UKP dalam kesuksesan budidaya di koperasi kami itu sangat besar. Dari mulai unit pakan mandiri, dulu yang kita hanya sekedar uji coba aja ya, sekarang sudah ya kelihatan memang pabrik lah gitu. Kemudian dari budidaya, jauh peningkatan jumlah kolam. Mungkin bisa 20-30 kali lipat lah. Yang awalnya misalkan hanya punya 10, sekarang punya 200 kolam gitu. BLU LPM UKP atau Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Tasikmalaya itu secara historikal merupakan salah satu daerah sentra perikanan budidaya sejak dulu. Nah, secara potensi lahan pun dari catatan yang kami peroleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Tasikmalaya itu ada 49.000 hektar lahan yang potensi untuk kegiatan budidaya. Kalau untuk peminjaman dana bergulir dari LPM UKP, untuk saat ini LPM UKP itu akan fokus kepada program prioritas dari KKP sendiri, yaitu kegiatan budidaya berbasis kawasan. Jadi intinya yang ke depan ini kami ingin membuat satu kawasan budidaya itu memang benar-benar mempraktekkan skala bisnis dalam kegiatan budidaya. Nah, ini yang sebenarnya target kita ke depannya, sehingga dalam pembiayaan itu akan fokus kepada satu kawasan dan akan langsung merangkum beberapa pelaku usaha, jadi tidak parsial dalam pelaksanaannya. Koperasi Amanat Petani ini menarik karena memang ini adalah dari generasi muda yang terdidik. Mereka ini adalah generasi yang berani merubah, berani coba, berani menerapkan teknologi. Nah, untuk saat ini meningkatkan daya saing dari kegiatan budidaya adalah efisiensi. Jadi mereka berani menerapkan teknologi, berani menerapkan strategi, sehingga kegiatan budidayanya lebih efisien. Ini yang sebenarnya yang kita ingin tularkan kepada kelompok-kelompok lain, kepada masyarakat yang lain, bahwa kegiatan budidaya itu bisa lebih efisien sehingga margin yang diperoleh pun bisa lebih maksimal. Koperasi itu kepemilikannya adalah anggota, bukan dari kepemilikan pengurus. Ini untuk mempermudah juga pelayanan kami kepada pelaku-pelaku usaha di sekitar koperasi itu. Apabila ingin mengakses permodalan ke LPM UKP itu bisa langsung melalui koperasi, dalam artian tergabung dalam koperasi itu. Dengan kami sudah memberikan pagu, karena pagu ini sendiri sudah merupakan indikatif dari rencana produksi yang dilakukan dari kawasan tersebut. Kenapa kami berikan targetnya cukup besar? Karena ini adalah proyeksi kami sampai dengan 5 tahun ke depan, bahwa Koperasi Amanat Petani itu bisa melayani kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk produksinya. Yang jadi motivasi sebenarnya buat Gen Z atau generasi muda,
bahwa sebenarnya generasi muda ini adalah sebagai motor kedepannya untuk ketahanan pangan nasional. Nah, harapan kita dengan yang tadi kemampuan mereka berinovasi, kecepatan mereka menerima teknologi, dengan out the box pola pikir mereka, ini bisa membuat istilahnya keperikanan budidaya kedepannya akan menjadi leading untuk ketahanan pangan, khususnya penyediaan protein secara nasional. Sejak ditetapkan sebagai lembaga pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada tahun 2016, LPM UKP telah fokus pada pengelolaan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan dan perikanan. Aktivitas budidaya ikan air tawar diawali dari pemilihan kolam, seperti kolam terpal, kolam beton, atau kolam tanah. Kolam harus memiliki kedalaman yang cukup, minimal 1 meter, dengan sistem drainase yang baik dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Persiapan lokasi dan kolam yang baik adalah awal yang penting dalam budidaya ikan air tawar. Bahwa kami sebagai penyuluh perikanan mempunyai tupoksi, yang pertama penyuluhan, yang kedua mendampingi, dan ketiga kita selalu pertemuan dengan kelompok tersebut, menampung keluhan atau masalah-masalah. Nanti barangkali masalah ini kita diskusikan seperti dalam hal-hal di rakor, atau kami berhubung langsung atau koordinasi dengan dinas terkait. Setelah pemilihan kolam, tahap selanjutnya adalah pemilihan indukan ikan. Induk ikan yang sehat, aktif, dengan ukuran dan usia yang sama, lalu tahap pendederan. Pada tahap ini, benih akan disebar ke tempat pembesaran sementara, yang disesuaikan dengan luas kolam serta kepadatannya. Lalu tahap pembesaran ikan. Pemberian pakan ikan pada pagi, siang, sore hari, dan pemberian vitamin. Dan yang terakhir, proses panen dan penjualan. Rencana kedepannya, kami tidak akan fokus ke kecamatan yang sekarang, namun kami akan menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu faktor berkembangnya produktivitas budidaya ikan air tawar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah aliran air yang selalu lancar, baik pada musim hujan maupun kemarau. Tak hanya nila hitam, lele kini menjadi salah satu ikan air tawar yang digemari masyarakat. Dalam mengembangkan budidaya ikan lele, suhu dalam kolam menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Suhu di atas 27 derajat Celcius merupakan suhu yang baik untuk budidaya ikan lele. Memanfaatkan teknologi inovatif dalam proses pengolahan air pada kegiatan budidaya ikan air tawar, Koperasi Amanat Petani Indonesia memanfaatkan limbah oli bekas pakai dalam memproses air kolam ikan hingga menjadi air hangat. Untuk teknologi seperti ini, pertama karena kita pernah mencoba juga menggunakan gas, tetapi ternyata gas itu lebih mahal, terus kemudian pakai heater dengan listrik, tetapi juga tetap sama, makanya kita menggunakan oli daripada dibuang ya, sayang, terus bisa kita manfaatkan juga. Jadi pertama-tama untuk oli ini kita ada yang namanya atomisasi. Di atomisasi itu ketika oli itu kita pisahkan secara sedikit-sedikit, kemudian dicampurkan dengan oksigen, terus kemudian maka bereaksi bisa menghasilkan tentunya dengan tambahan api, terus bisa membakar gitu. Fungsinya itu adalah kita menggunakan alat ini agar pertumbuhan ikan lele itu lebih baik, dikarenakan lele itu membutuhkan suhu antara 25-30 derajat itu untuk pertumbuhan yang optimal untuk lele tersebut. Peralatan yang digunakan dibuat secara mandiri, dengan sistem kerja yang cukup sederhana, namun sangat membantu dalam menjaga suhu kolam budidaya agar tetap hangat. Selain memperhatikan suhu kolam, kualitas pakan juga perlu diperhatikan dalam proses pembesaran ikan. Kualitas pakan yang berubah-ubah, serta tingginya kebutuhan pakan budidaya ikan air tawar, mendorong pembudidaya anggota Koperasi Amanat Petani Indonesia membuat pakan secara mandiri. Proses pakan ikan di sini, pertama pesan dulu ikan ruca.
artinya ikan campur gitu ya, ikan campur yang tidak dikonsumsi oleh manusia gitu. Sesudah ditepung halus, itu baru dicampur dengan bahan yang lain. Sama, yang lain juga seperti gaplek atau singkong, yang bahan dari singkong itu juga ditepung halus. Kemudian dari gandum, itu dedak gandum itu polar namanya. Itu juga ditepung halus. Lalu diproses dengan di mixer. Nah itu baru dikeluarkan, dari situ baru dikemas pakai karung gitu. Satu hari ini baru bisa 1 ton per hari karena mesinnya masih kapasitasnya ya. Nanti mungkin kalau udah besar kemampuan mesinnya ya mungkin bisalah sampai 5 ton gitu. Ini mencukupi hanya untuk anggota koperasi aja gitu. Selain untuk memenuhi kebutuhan pakan pembudidaya anggota koperasi, produksi pakan mandiri dilakukan untuk efisiensi harga pakan yang terus naik. Dengan adanya pakan mandiri, diharapkan kebutuhan pakan untuk para pembudidaya ikan air tawar dapat terpenuhi. Permintaan terhadap komoditas ikan nila hitam di Tasikmalaya sebanyak 4 ton per hari dan ikan lele 6 ton per hari. Sedangkan potensi kebutuhan ikan nila untuk kebutuhan lokal dan Jabodetabek sekitar 40 hingga 50 ton per hari dan kebutuhan ikan lele mencapai 100 hingga 150 ton per hari. Dalam sekali pengambilan kita biasanya antara sekintal sampai 3 kintal, tergantung kondisi. Cuman kalau di weekend atau di akhir minggu biasanya kita ambil 3 kintal untuk persiapan Sabtu Minggu. Jadi restoran yang ada di sini semuanya ada sekitar 50 restoran. Itu hampir 90% ngambil ke kita. Dan rata-rata kalau di weekend itu satu restoran itu bisa 5 sampai 15 kilo satu restoran itu dalam sekali belanja. Usaha perikanan budidaya, khususnya ikan nila dan ikan lele, perlu untuk terus dikembangkan dan diperhatikan di Kabupaten Tasikmalaya, baik dalam jumlah produksi maupun inovasi teknologi dan produk, agar pengembangannya kian pesat. Salah satu inovasi produk yang dilakukan dengan mengembangkan teknologi bioflok. Pembudidaya milenial lulusan Universitas Gajah Mada ini membuat sendiri mesin penggerak bioflok yang telah digunakannya beberapa tahun terakhir. Tak hanya digunakan sendiri, mesin buatannya pun kini dijual ke sejumlah pembudidaya di daerah lain. Pertama saya menggeluti dunia perikanan itu setelah saya lulus kuliah di UGM. Jadi saya sebelumnya kuliah dulu di Universitas Gajah Mada, jurusan manajemen, fokusnya di pemasaran. Pada tahun 2021 saya lulus. Nah, semenjak itu saya daripada kerja, saya cenderung untuk meneruskan usaha yang sudah ada gitu, yang mana itu usaha sudah dibangun sama kakak saya sendiri dari sejak tahun 2017. Background keluarga saya itu saya 4 bersaudara, saya yang bungsu, yang pertama itu yang bikin kolam ini. Nah kemudian pada COVID-19 itu kan kita kembali tuh, yang dari Amerika balik, saya juga kuliah daring, dan dari situ saya melihat oke, di sini ada potensi gitu nih. Dulu sistemnya itu pakai sistem konvensional yang mana nggak ada tambahan seperti mesin seperti ini, kemudian nggak ada bibis alat kayak gini, jadi pure itu tradisional banget dan hasil yang didapatkan itu nggak terlalu besar gitu. Jadi untuk lahan kolam saya ini cuma bisa mampu panen 1 ton dulu sebelum 2020 ya. Nah pada tahun 2020 saya dan kakak saya memutuskan untuk membelilah alat yang seperti ini, tapi dengan spek yang lebih besar gitu. Dimana ketika saya membeli alat tersebut, di luas lahan yang saya punya sekarang, saya bisa meningkatkan total produksi hingga 5 ton gitu. Yang dari awalnya cuma 1 ton bisa jadi 5 ton. Dari situ saya mulai berpikir kritis, oh kok ternyata bisa untuk memaksimalkan lahan yang kecil gitu. Nah maka dari itu saya untuk sampai sekarang, kecenderungannya saya berbudidaya selalu menggunakan teknologi. Ya tentunya dengan semangat Gen Z juga ya, saya selalu ingin melakukan inovasi-inovasi terbaru, ya salah satunya dengan teknologi, begitupun dengan rumus-rumus yang saya buat untuk membuat efektivitas pakan dicerna sama ikan itu lebih tinggi gitu. Jadi bioflok system itu adalah sebuah sistem aquaculture yang dimana dia melakukan adanya recycle air yang terjadi di dalam air itu sendiri tanpa adanya penambahan air. Adapun tendensi kenapa saya melakukan hal tersebut karena saya lihat dari tahun 2020 maaf,
tinggal tahun sekarang itu air makin rusak gitu. Airnya malah jadi nggak ada, terus kalau ada pun keruh banget. Kadang banyak yang buang limbah yang menyebabkan ikan mati. Saya berpikir kritis, kalau misalkan 10 tahun ke depan mungkin ini nggak bakal bisa sustainable. Jadi saya langsung garap pakai sistem bioflok. Selain pemeliharaan yang cukup mudah, ikan nila dan lele memiliki proses pengembangbiakan yang cepat. Seperti yang dilakukan generasi muda kakak beradik ini. Mereka telah menekuni bidang pembudidayaan ikan nila dan lele sejak beberapa tahun terakhir. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di universitas, bekerja di sebuah perusahaan di kota besar tak menjadi pilihan keduanya. Mereka memilih pulang ke kampung halaman untuk memanfaatkan kolam peninggalan kakek dan nenek untuk dikembangkan menjadi kolam budidaya. Nah, waktu saya memutuskan untuk saya nggak mau kerja di tempat lain, saya mau coba fokus usaha di ikan ini, orang tua tuh sangat menentang. Kok kamu mau jadi petani ikan gitu? Ya itu karena memang background keluarga saya nggak ada yang jadi petani gitu. Tapi ya akhirnya saya coba kembangkan terus sambil meyakinkan orang tua. Akhirnya orang tua juga karena ngelihat ini punya progres yang baik gitu ya untuk perekonomian saya, ya akhirnya orang tua jadi setuju sih untuk ya udah kamu fokusin aja di perikanan, ternyata punya potensi yang besar juga untuk jadi sebuah bisnis gitu. Ya sampai sekarang sih, jadi akhirnya saya punya mitra, saya juga jualan pakan sampai benih sama jual beli hasil konsumsian juga dari para petani gitu. Sukses mengembangkan budidaya ikan nila, kini keduanya terus mengembangkan lahan. Berawal dari 70 kolam tambak ikan, kini berkembang hingga 110 kolam tambak ikan. Keduanya pun membuktikan bahwa usaha ini merupakan peluang baru yang cukup menjanjikan bagi generasi muda. Setelah saya selesai kuliah, saya diajakin tuh sama kakak saya, karena kayaknya ini ada peluang nih untuk kita kembangkan lagi bersama gitu. Harapannya sih banyak teman-teman pembudidaya anak muda ya, yang saya juga Gen Z gitu. Beroperasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan basis utama budidaya ikan air tawar, kini Koperasi Amanat Petani Indonesia telah memiliki 73 anggota. Termasuk di dalamnya, para pelaku usaha muda berusia 24 hingga 27 tahun, atau yang seringkali disebut sebagai generasi Z. Ide atau inovasi tak hanya mengenai teknologi yang digunakan dalam mengembangkan budidaya nila dan lele. Kini ikan nila dan ikan lele berbumbu dalam kemasan juga dipasarkan di sejumlah rumah makan di sekitar Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau lele itu udah dipanen, dia kan udah stres gitu. Kalau dimasukin ke kolam lagi, kemungkinan matinya lebih gede. Jadi saya pikir kalau misalnya udah panen, saya olah aja yang tidak masuk ukuran. Ya harapan saya ingin membantu konsumen lah. Kan ibu-ibu pekerja, ibu-ibu punya balita, itu kan nggak punya cukup waktu untuk bersihin lele nila segar gitu. Nah kita udah menyediakan yang belum ada dibumbuin juga, yang polos kita juga sediain gitu. Jadi misalnya mau punya bumbu yang lain gitu, ada. Dan yang pakai bumbu kuning itu tinggal didiemin suhu ruang dari freezer, didiemin setengah jam, habis itu digoreng, udah bisa langsung makan. Produk turunan lainnya yang dihasilkan dari pengolahan ikan lele adalah dimsum dan bakso ikan. Dengan kandungan gizi yang tinggi, cemilan sehat ini bisa menjadi pilihan keluarga. Untuk menjangkau wilayah luar Tasikmalaya, penjualan ikan nila dan lele bumbu kuning pun bekerja sama dengan mitra atau reseller. Dengan harapan, produk olahan ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Lokasi prioritas kegiatan budidaya dan pengolahan ikan nila hitam dan ikan lele di Tasikmalaya dilakukan pada 8 kecamatan, yaitu Singaparna, Sukarame, Sariwangi, Lewisari, Padakembang, Sukaratu, Raja Polah, dan Cisayong. Untuk jangka panjang, tidak menutup kemungkinan pengembangan wilayah budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tasikmalaya meluas ke kecamatan lainnya. Dalam hal ini, Koperasi Amanat Petani Indonesia seringkali bekerja sama dengan Dinas Pertanian bidang perikanan, terutama dalam hal pembinaan pembudidaya ikan air tawar. Nah ini juga di budidaya, alhamdulillah
kita tersebar di 39 kecamatan dengan 351 desanya. Ini dengan sumber daya alam yang berlimpah ini, mudah-mudahan kita akan memberikan kelimpahan-kelimpahan tentang perikanan. Karena kita berharap, Bu, artinya bahwa hidupnya di desa, pendapatannya orang kota, Bu, perusahaan bisa mendunia. Inilah kita yang perlukan kolaborasi antar para pihak, baik dari KKP maupun dari daerah. Kita hari ini perlu kolaborasi. Koperasi Amanat Petani Indonesia adalah bukti nyata bahwa dengan kerjasama dan visi yang kuat, generasi muda mampu menjadi pilar yang penting dalam menggerakkan masa depan sektor perikanan Indonesia.